Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Oshinoko. Cerita pun berawal dari Hoshino Ai adalah idola berusia 16 tahun dengan paras cantik dan jagoan dari grup idola bernama Bekomachi. Dia pun mengincar popularitas yang meledak-ledak dalam waktu 4 tahun setelah debutnya. Dia adalah bintang yang paling bersinar dari para penggemarnya. Salah satu penggemar itu adalah Goro, seorang ginekolog yang mengagumi Ai. Suatu hari saat menonton konsernya langsung di TV dalam ruangan, seorang perawat menyuruhnya untuk menghentikannya karena bertentangan dengan kebijakan rumah sakit. Dia pun menepis kekhawatiran perawat akan tetapi mengetahui bahwa salah satu pasiennya sedang tidak enak badan. Ketika dia mengunjungi pasiennya, ternyata pasiennya adalah seorang gadis bernama Sarina yang mengatakan kepadanya bahwa Ai adalah idolanya dan dia ingin menjadi sepertinya. Dan jika dia memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali, dia menginginkan wajah itu. Goro pun menemukan hal yang terlahir kembali sebagai cerita anak-anak yang tidak berguna. Menyuruhnya untuk berhenti dilahirkan kembali dan menjadi idola dalam kehidupan karena dia memiliki penampilan yang paling lucu. Menemukan itu dan menghangatkan hati, dia pun meminta Goro untuk menikahinya, akan tetapi Goro pun menolaknya. Dia pun mengatakan kalau dia masih di bawah umur, akan tetapi dia pun memikirkannya ketika berusia 16 tahun. Esok harinya Sarina pun meninggoy karena penyakitnya yang lama. Dan Goro pun berharap dia terlahir kembali sebagai seorang yang sehat. Setelah beberapa waktu, Goro mengetahui bahwa idola kesayangannya, Hoshino Ai, sedang istirahat karena masalah kesehatan dan merasa menyesal karenanya. Tiba-tiba seorang perawat mengatakan kepadanya kalau pasien berikutnya sedang menangis untuknya. Ketika dia pergi memeriksanya, dia pun terkejut bahwa pasien tersebut tidak lain adalah idolanya sendiri yang sedang mengandung anak kembar. Meskipun hamil dengan orang lain alias kawin lari, Goro mengambil keputusan dan memutuskan untuk mendukungnya. Dia pun menjanjikan persalinan yang sehat. Waktu pun berlalu, dia merawat Ai Hoshino dalam latihannya dan yang lain menghabiskan waktu dan hari-hari bersama. Sehari sebelumnya, Goro meminta waktu istirahat 10 jam karena ada pekerjaan yang harus dilakukan di rumahnya. Hoshino Ai menyangkalnya, mengatakan bahwa dia lebih memilihnya untuk melahirkannya daripada dokter lain. Tetapi Goro meyakinkan bahwa dia akan kembali sebelum melahirkan. Saat kembali ke rumahnya, sosok misterius bertanya kepadanya tentang kesehatan Hoshino Ai dan saudara kembarnya. Menyadari bahwa pria tersebut ingin menghancurkan kehidupan Ai Hoshino dan mengeksposnya ke dunia. Goro pun memutuskan untuk mengikutinya, akan tetapi pria tersebut menipunya dan melemparkannya keluar dari tebing. Saat menghembuskan nafas terakhirnya, Goro pun memikirkan tentang pertemuan Sarina dan kata-kata terakhirnya tentang terlahir kembali sebagai selebriti. Dan hal berikutnya yang disadari kalau dia terlahir kembali dan sekarang menjadi anak dari idolanya. Goro kemudian terbangun sebagai bayi. Salah satu anak kembar Hoshino Ai, dia pun diberi nama sebagai Aquamarine Hoshino. Dia pun masih memiliki semua kenangan tentang kehidupan sebelumnya sebagai seorang dokter. Dia pun merenungkan keadaannya, tetapi memutuskan untuk menjalani hidupnya sebagai bayi yang baru lahir. Menghargai situasi saat dia disayang oleh ibu barunya dan juga idolanya. Dia juga bertemu dengan saudara perempuannya yang bernama Ruby Hoshino yang sedikit keras kepala. Sementara itu, Hoshino Ai kembali lagi ke kehidupannya sebagai idola dan membuat perjanjian dengan perusahaannya yaitu Ichigo Saito dan istrinya Miyako Saito. Mereka membuat kesepakatan dan menyatakan bahwa mereka akan menjaga si kembar sementara dia terus menjadi seorang idol. Ichigo juga mengingatkan Hoshino Ai untuk tidak membiarkan siapapun tahu tentang anak-anaknya, atau itu akan menjadi akhir dari karirnya dan juga dirinya sendiri.
Saat tampil langsung di TV, setelah 6 bulan istirahat, Aqua menontonnya di TV dan berterima kasih kepada para pembunuhnya. Menyatakan bahwa karena dia pun terakhir kembali sebagai anak dari idola favoritnya. Kemudian tetehnya Ruby juga bergabung dengannya dan memarahinya karena tidak membangunkannya sebelum konser. Setelah menonton dan menyemangati kembalinya Hoshino Ai di TV, terungkap bahwa saudara kembarnya Ruby Hoshino juga merupakan seseorang yang reinkarnasi ke alam isekai. Pada malam di mana mereka berdua seharusnya tidur, dia mengetahuinya ketika seseorang mengirim pesan ke akun Ai Hoshino dan Ruby mengobarkan perang dunia maya melawan pembenci Hoshino Ai. Karena Aqua adalah seorang pria di kehidupan sebelumnya, dia menolak interaksi fisik dengan Ai Hoshino, termasuk menyusui alias ngenyot-ngenyot susu, tetapi Ruby menikmatinya. Menyatakan bahwa ini adalah hukum alam bagi seorang anak perempuan untuk menyedot gunung kembar mamahnya. Beberapa waktu kemudian, Miyako Saito mengasuh mereka saat Ai Hoshino pergi kerja. Mereka mendengarnya mengomel karena merawat mereka. Dia mengatakan bahwa dia menikahi Ichigo Saito dengan janji bahwa dia akan bekerja sebagai pria-pria bondon. Tetapi dia malah menjadi pengasuh anak seorang mamah tunggal yang menolak untuk mengungkapkan ayahnya. Dia kemudian mempertimbangkan untuk menjual informasi tentang anak kembar Ai Hoshino secara online. Dia pun menyatakan bahwa ini membuatnya terkenal dan kaya raya. Mendengar hal tersebut, Ruby memutuskan untuk membunuh Miyako, tetapi Aqua menolak sarannya, mengatakan dia lebih besar ukurannya dan mereka hanya bayi. Bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, mereka berdua kemudian memutuskan untuk bekerja sama untuk menipunya agar menjaga rahasia. Bertindak sebagai utusan dari surga dan Amaterasu mengungkapkan bahwa mereka dapat berbicara. Kaget setengah modal dengan hal tersebut, Miyako menganggap hal tersebut sebagai kiasan. Akan tetapi si kembar mengatakan kepadanya bahwa jika dia membocorkan informasi secara online, dia akan ditangani dengan hukuman dan kematian. Jika dia merahasiakannya, dia akan diberkati dengan para pria bondon. Takut dan senang di saat yang sama, Miyako juga memutuskan untuk merahasiakannya. Singkat waktu, malam pun poek. Aqua mengenang hidupnya sebagai Goro dan ingatan tentang Sarina. Dia pun mengatakan bahwa Ruby mengingatkannya kepada Sarina dan dia memiliki wajah untuk menjadi aktor hebat. Ketika Ruby mendengarnya, dia berpikir bahwa dia memanggilnya. Tetapi Aqua menepisnya. Dia pun mengatakan bahwa itu semua adalah nama beberapa orang yang dia kenal di isekai sebelumnya. Kemudian terungkap bahwa Sarina adalah nama Ruby di kehidupan sebelumnya. Dia juga Sarina yang sama, yang melamar Aqua di kehidupan sebelumnya di rumah sakit. Beberapa bulan setelah kembalinya Hoshino Ai ke Bekomachi, mereka masih belum populer. Ai Hoshino menyesali memiliki gaji kecil dan bagaimana tidak cukup untuk membayar kehidupan dan makan dengan si kembar. Ruby bertanya kepada Aqua tentang bagaimana para idol sesungguhnya mendapatkan gaji yang lebih baik setiap bulan. Tetapi dia menghilangkan anggapan dan menjelaskan bagaimana realita yang sebenarnya bekerja, di mana gaji dibagi antara dengan beberapa anggota klub idol. Kostum dipotong dari total gaji mereka dan bagaimana penjualan merchandise mempengaruhi gaji mereka juga. Miyako juga membahas lebih banyak tentang realitas hidup idol dan betapa sulitnya bersaing dengan artis dan dalam industri hiburan secara keseluruhan. Seseorang membutuhkan waktu untuk menonjol diri sendiri dan menghasilkan lebih banyak tawaran pekerjaan. Memikirkan hal ini selama pelatihannya, Hoshino Ai merasa sedih dan membaca tweet yang mengatakan bahwa senyumnya terlihat palsu. Di jadwal berikutnya, Bekomachi mengadakan acara promosi dan si kembar itu dibawa. Setelah mereka memohon kepada Miyako, mereka menyamar sebagai anak-anak staf dan menikmati penampilan mamah mereka dari dekat. Saat tampil, Hoshino Ai memikirkan tweet tersebut dengan pasrah. Seperti yang dia lakukan sekarang adalah senyuman kebohongan.
Namun matanya mengembara ke arah si kembar, dan dia melihat mereka melakukan joget-joget ceringe dengan penuh semangat dengan tongkat cahaya. Melihat hal tersebut, dia pun berhenti sejenak dan dengan tulus tersenyum atas kekaguman mereka. Penampilan si kembar akhirnya menjadi viral, mencapai lebih dari 2 juta penonton dalam beberapa jam. Dan setelah Hoshino Ai melihat reaksinya, dia akhirnya mengerti bagaimana menciptakan senyuman yang tulus. Setahun kemudian, si kembar telah tumbuh sedemikian rupa sehingga mereka dapat berjalan dan berbicara. Mereka bergabung dengan Hoshino Ai. Kali ini mereka berakting dalam sebuah drama setelah mereka memohon kepada Miyako. Lalu, karena Ichigo Saito mengatakan kepada mereka untuk tidak memberitahu siapapun tentang ibu mereka, kali ini mereka berpura-pura menjadi anak-anaknya dan mereka bertemu dengan sutradara terkenal, yaitu Taishi Gotanda, di lokasi syuting. Karena semua orang di lokasi syuting mengagumi kecantikan Ruby, Aqua pergi keluar untuk mendapatkan Hoshino Ai baru, tetapi bertemu dengan sutradara Taishi yang akan mengancam mengeluarkannya dari lokasi syuting jika dia menangis. Mendengar hal tersebut, Aqua meminta maaf atas perilaku kasarnya dan meminta untuk menunjukkan dukungan kepada agen mereka. Taishi tidak peduli alias paduli bagong tentang kemampuan Aqua untuk berbicara seperti orang dewasa, bahkan saat dia baru berusia 1 tahun. Tetapi, dia pun menawarkan kartu nama jika dia ingin menjadi aktor cilik. Mereka berdua berbicara tentang aktris dan industri pembuatan film, dan memperhatikan saat Ai Hoshino menarik perhatian meskipun aktingnya di bawah rata-rata. Sebulan kemudian, Hoshino Ai, Ruby, dan Aqua menonton drama tersebut dan kaget setengah modal karena Ai Hoshino hanya ditampilkan dalam 1 adegan saja. Aqua segera menelepon sutradara dan dia menjelaskan bahwa perusahaan yang memproduksi drama tidak dapat menempatkan aktris utama dengan Hoshino Ai karena dia terlalu imut untuk di layarnya dan memutuskan untuk memotongnya. Untuk meminta maaf hal tersebut, sutradara menawarkan untuk melihat peran pada sebuah film, tetapi dia hanya akan menawarkannya untuk satu hal, yaitu jika Aqua bersedia untuk bermain pada film tersebut. Aqua dipanggil ke lokasi syuting, bekerja sebagai aktor cilik untuk film baru Taishi. Meskipun Aqua mengatakan kepadanya untuk memilih sutradara perempuannya daripada dia karena hanya pandai film dan berakting, tetapi Taishi menepisnya, mengatakan bahwa dia hanya menginginkan dia pada film tersebut. Setelah itu, Aqua bertemu dengan temannya, sesama aktris cilik, yaitu Kana, yang berhasil membuatnya kesal dengan sikapnya yang adil dan menghakimi. Selama pembuatan film, Kana memainkan perannya dengan baik. Akan tetapi, Aqua ingin saudara perempuannya ada di film dan memutuskan untuk tidak berakting, mengetahui bahwa dia sudah cukup menyeramkan seperti psikopat rawat cubluk. Namun dengan mengejutkannya, dia dengan tidak rela melakukan pekerjaan yang bagus dalam melakukan adegan itu, bahkan mendapat pujian dari orang lain. Setelah pengambilan sambil menangis, Kana memohon kepada sutradaranya untuk pengambilan ulang, karena dia menyadari bahwa aktingnya di adegan itu di bawah standar dibandingkan dengan Aqua. Aqua dan saudara kemudian berbicara tentang akting dan bagaimana keterampilan komunikasi penting di dalamnya. Setelah itu, 2 tahun telah berlalu. Setelah pertunjukan akting, karir Ai Hoshino meningkat. Dia pun mendapat sorotan di film tersebut. Si kembar pun masuk sekolah. Di suatu hari, pada sekolah tersebut, dia pun memutuskan mengadakan festival. Ruby mengenang kehidupan sebelumnya dan bagaimana dia tidak bisa menari karena penyakitnya. Melihat putrinya gagal, Ai Hoshino memutuskan untuk bergabung dengannya, bahkan memberikan pelajaran berharga tentang kepercayaan diri, dan membuatnya percaya pada dirinya sendiri. Dia kemudian mengatasi rasa takutnya dan mulai menari. Sementara Aqua melihatnya, mengatakan bahwa dia tidak hanya pandai berakting tapi juga menari. Setelah itu,
Hoshino-ai menelepon bekasnya yang dianggap ayah dari si kembar dan memintanya untuk datang menemui si kembar, bahkan memberitahunya tentang alamat barunya. Karir Ai Hoshino berada di puncak saat dia mendapatkan popularitas, pekerjaan, dan tampil di Tokyo Dome. Dia memikirkan masa lalu yang mengingat di mana dia dibina oleh Ichigo Saito dan betapa lugasnya dia tentang kehidupan idola dan kebohongan yang indah. Dia pun memutuskan untuk menjadi idola sehingga dia bisa mencintai sesuatu, berbohong melalui giginya dan berharap kebohongannya akan menjadi kebenaran saat dia berulang kali mengatakan "aku mencintaimu" kepada penggemarnya. Dia pun berpikir mencintai anak-anaknya ketika dia menjadi seorang ibu. Akan tetapi dia tidak melihatnya karena dia tidak ingin membuang kata-kata. Pada ulang tahunnya yang ke-20, dia pun terbangun karena suara pintunya yang dibunyikan dan membukanya untuk pria yang mencurigakan yang memegang bunga dan pisau. Dan akhirnya dia pun ditusuk sampai mules tak tertahankan sampai-sampai modal ke alam isekai. Pria itu kemudian mengatakan kata-kata menyakitkan tentang berapa hianatnya dia sebagai seorang penggemar ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki anak. Akan tetapi Ai Hoshino dipenuhi dengan banyak darah, menjelaskan dengan ngos-ngosan bagaimana dia ingin mencintai penggemarnya. Dia bahkan ingat nama pria tersebut, yaitu Ryo, dan bagaimana dia masih menyimpan perasaan yang diberikan kepadanya. Mendengar hal tersebut, pria tersebut merasa bersalah pada dirinya sendiri dan lari ngabret terpodol-podol. Setelah itu, Aqua mencoba membantu mamahnya memanggil ambulan dan mengidentifikasi lukanya. Akan tetapi, Ai Hoshino tahu waktunya tidak cukup. Ruby berada di sisi pintu dan tidak diizinkan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan kata-kata terakhirnya kepada Aqua dan memintanya untuk minta maaf kepada sutradara untuk jadwal film yang dilewatkan, kepada Ichigo Saito untuk konser Dome yang akan dia lewatkan. Dia mengatakan kepadanya kalau Ruby ingin menjadi idola sepertinya dan ingin tampil bersama di panggung yang sama. Tidak hanya itu, dia pun berpikir betapa bagusnya aktor dewasa dan betapa senangnya dia ketika melahirkan mereka berdua. Sebelum menutup matanya, dia mengatakan, "Aku mencintaimu" kepada anak-anaknya, dengan mengatakan bahwa itu jelas bukan kebohongan, karena berasal dari lubuk hatinya. Setelah itu, bintang-bintang bersinar menghilang dari matanya, dan dia pun meninggoy dan modal ke alam isekai. Lalu mereka pun bereaksi terhadap kematian Ai dengan simpati. Namun masih ada beberapa yang menggunakannya untuk mendapat perhatian alias panjat sosial. Setelah 3 hari, cerita tersebut berhenti dan diangkat menjadi berita. Anak-anak mereka pun secara resmi dibesarkan menjadi anak Miyako. Belakangan Aqua menyadari bahwa informasi ibunya seharusnya tidak bocor dengan mudah, kecuali dirinya sendiri, yang mungkin seorang tokoh di dunia hiburan. Dia pun kemudian memutuskan untuk melacaknya dan membunuhnya dengan tangan sendiri. Aqua kemudian bertemu dengan Taishi dan meminta sutradara untuk membesarkannya sebagai anaknya. Setelah beberapa tahun, si kembar sekarang sudah dewasa dan dibuka untuk babak cerita selanjutnya. Karena si kembar sudah memasuki sekolah menengah untuk pertama kalinya. Beberapa tahun setelah kematiannya, Ruby pun mulai melamar audisi untuk menjadi idola. Dia pun melanjutkan untuk lulus semua ujian audisi, tapi saat datang ke wawancara, dia pun selalu ditolak. Di suatu hari, setelah menyelesaikan wawancaranya untuk audisi, dia pun lalu memberitahu kepada teman-temannya tentang audisi tersebut. Dia pun percaya kalau dia akan melakukannya dan kali ini agensi akan memilihnya. Teman-temannya pun memuji kemampuannya sebagai gadis yang cantik, seksoi, dan berdemek. Selain itu juga pandai menari dan memiliki kemampuan yang mengagumkan. Mendengar kata-kata penyemangat itu, Ruby pun bertekad untuk menjadi idola seperti mamahnya dan kembali ke rumahnya.
Saat dalam perjalanan pulang, dia pun memikirnya ibunya, Ai Hoshino, yang dibunuh oleh fans 10 tahun lalu, dan ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Saat dilahirkan dalam keluarga Kismin, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di rumah sakit sebagai pasien yang tidak dapat berjalan. Terlepas dari semua hal tersebut, dia pun selalu mengagumi kecantikan dan keterampilan menyanyi Ai Hoshino dan menjadikannya seorang idola dan sumber kebahagiaannya. Sebelum meninggoy di rumah sakit, dia juga ingin menjadi seperti Ai Hoshino dan akhirnya terakhir kembali sebagai anaknya. Setelah sampai di rumahnya, dia pun menyatakan bahwa tahun-tahun yang dihabiskan untuk bersorak untuk Ai dan menjadi putrinya adalah yang terbaik dalam hidupnya dan bertekad untuk memenuhi keinginan terakhir mamahnya. Tiba-tiba dia diinterupsi oleh AA-nya, Aqua, yang menyuruhnya untuk fokus pada ujian sekolah yang akan datang daripada menjadi idola. Ruby pun paduli bagong dan menjawab, ketika dia menjadi idola, dia tidak perlu belajar lagi. Akan tetapi Aqua memberitahu kalau dia tidak punya masalah dengan menjadi idola. Akan tetapi, menjadi idola tidak akan memberinya apa-apa. Dia pun mengatakan kalau gaji para idol sangat rendah dan mereka pensiun sebelum umur 30. Dan yang paling penting, kehidupan sehari-hari mereka terus-menerus diawasi oleh penggemar, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil yang bertahan di industri sementara mayoritas mengambil jalur lain. Mendengar hal tersebut, Ruby dengan kasar menjawab pertanyaannya, mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi seperti mamahnya jika dia mengkhawatirkan biaya. Saat Aqua menuju rumah direktur, Ruby mengungkapkan bahwa kakaknya telah berubah setelah kematian mamahnya dan menjadi pria muram yang tidak ingin bersenang-senang dalam hidupnya. Tidak hanya Aqua, dia juga mengungkapkan bahwa setelah kematian Ai Hoshino, produksi strawberry juga berubah karena Ichigo kehilangan kontak dan Miyako mengambil alih agensi tersebut. Karena kejadian itu, Bekomachi dibubarkan setelah 2 tahun dan produksinya tidak menjalankan departemen idol lagi. Keesokan harinya, Ruby meminta Miyako untuk memasukkannya ke agensi sebagai idol, tetapi Miyako menutupnya, menyatakan bahwa mimpi yang ditujukan Ai Hoshino kepada mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan karena keajaiban hanya terjadi sekali. Miyako kemudian bertanya tentang hasil audisinya baru-baru ini. Dan tiba-tiba Ruby mendapat telepon dari agensi di mana pria tersebut tahu bahwa dia tidak terpilih untuk program idol dan mereka mengharapkan lamarannya untuk tahun depan. Berkecil hati mendengar hal tersebut, Ruby pun menangis karena tidak dapat memenuhi ekspektasi mamahnya. Akan tetapi Miyako menghiburnya, mengatakan bahwa ada banyak politik yang terlibat di akhir-akhir ini dan orang tidak menilai kemampuan orang lain secara adil. Kemudian di rumah sutradara, dia pun memuji kemampuan akting Aqua karena membodohi saudara kembarnya dan mengungkapkan bahwa Aqua adalah orang di balik penolakannya dari program idol karena dia telah mengirimkan pesan kepada agensi dari teleponnya kalau dia telah mundur dari sebuah kompetisi. Ketika ditanya apa yang akan terjadi jika dia mendapat tawaran dari beberapa agensi, karena dia memiliki wajah yang cantik dan kemampuan menyanyi yang bagus, Aqua memberitahunya bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menjauhkannya dari kehidupan, karena dia tidak menginginkan saudara perempuannya berakhir seperti mamahnya. Di keesokan harinya, seorang pria mendekati Ruby dan memberinya kartu nama, memberitahu dia kalau mereka ingin berada di grup idol bawah tanah. Dipenuhi dengan banyak kebahagiaan, dia berbagi cerita dengan kakaknya dan Miyako, menyatakan bahwa waktunya telah tiba karena dia akan memenuhi impian ibunya. Terkejut dan kaget setengah modal terhadap hal tersebut, Aqua meminta Miyako untuk menghentikan membujuknya untuk mengejar karirnya. Akan tetapi Miyako mengatakan kepadanya, ketika Hoshino Ai mati, dia membesarkan Ruby sebagai putrinya dan berjanji untuk memberinya kehidupan bahagia untuk memenuhi mimpinya. Dia pun kemudian meminta kepada Aqua untuk membiarkannya menjadi yang dia inginkan.
karena dia terlihat seperti Ai Hoshino untuk memiliki kualitas dan berhasil di industri hiburan. Mendengar hal tersebut, Aqua mengambil kartu usianya dan pergi tanpa mengatakan apapun. Dia kemudian mendekati seorang gadis yang sudah bekerja untuk agensi yang sama, dan menawari kakaknya di posisi grup idol mereka, dan memintanya untuk datang ke Strawberry Projections. Ingin tahu lebih banyak tentang agensi dan apakah cocok untuk adiknya atau tidak, Aqua pun memutuskan untuk menawarkan pekerjaan di tempat itu dan meminta informasi tentang agensi tempat bekerja saat ini. Gadis itu mengatakan kepadanya kalau dia mendapat sedikit uang untuk tampil di semua konser dan mendapat komisi dari mengambil foto dari penggemar. Tapi dia harus membayar pakaian make up dan biaya perjalanannya, yang berarti hampir tidak menghasilkan 100 yen setiap bulan. Yang terpenting, dia memberitahu bahwa manajer grup idol menyukai perempuan dan mempromosikan mereka yang menjadi favoritnya. Menyadari pekerjaan itu tidak cocok untuk adiknya, Aqua memutuskan untuk menghentikannya dan bergabung dengan grup itu, meminta bantuan Miyako dalam masalah tersebut. Esok harinya, Ruby bersiap untuk kunjungannya ke agensi idol. Miyako pun bertanya tentang niatnya sebagai idol, karena tempat yang dia tuju mungkin membuatnya merasa sengsara. Akan tetapi Ruby menegaskan niatnya kalau bahwa dia selalu ingin menjadi idol seperti mamahnya. Dia pun melakukan segalanya untuk mewujudkan impiannya. Mendengar hal tersebut, Miyako menyuruhnya untuk tidak bergabung dengan agensi yang kotor karena bukan tempatnya. Tapi dia pun sangat terkejut. Sebaliknya, dia memintanya untuk bergabung dengan Strawberry Projections, di mana mereka akan segera membentuk grup idol baru untuk pertama kalinya. Terkejut dengan hal tersebut, Ruby pun senang hati menerima tawarannya dan menandatangani kontrak eksklusif dengan Strawberry Projections, menyatakan bahwa dia sekarang menjadi miliknya, dan jika ada seseorang mendekati agensi lain, maka dia akan dituntut. Kemudian Aqua pergi ke rumah direktur untuk menemui mamahnya, memintanya untuk membangunkan putra untuknya. Karena capek kerja semalaman, sutradara meminta Aqua untuk melakukan pengeditan video untuknya dan setuju. Aqua mengungkapkan bahwa dia masih sekolah dan belum bisa bekerja secara resmi. Jadi sutradara memutuskan menambahkannya ke tim produksi. Saat ditanya tentang kakaknya yang menjadi idol, Aqua memberikan jawaban yang keras. Akan tetapi sutradara bercanda bahwa kedua saudara kandung tersebut menjadi entertainer. Aqua kemudian mengungkapkan bahwa dia lebih suka bekerja di belakang layar dalam film atau drama karena telah ditolak berkali-kali. Sambil memikirkan mamahnya, Aqua juga mengungkapkan kalau dia adalah satu-satunya tujuan menjadi pekerja di belakang layar dan menemukan babehnya dan memberinya rasa sakit yang dialami mamahnya karena pekerja di belakang layar melakukan kontak langsung dengannya. Kemudian dia pun memberitahu saudara bahwa mereka adalah pekerja yang sangat keras dan menarik orang untuk menonton penampilan mereka. Akan tetapi bukan salah satu dari mereka dan tidak memiliki kemampuan khusus. Jadi lebih baik tidak berpegang pada mimpi yang ada. Marah dengan hal tersebut, direktur memberitahunya untuk tidak melepaskan mimpinya karena dia masih seorang siswa sekolah menengah. Dan memintanya untuk mendengarkan kata-kata yang dia ucapkan karena dia tidak akan mengatakannya lagi. Sebelum direktur mengatakan apa-apa, ibunya masuk ke kamarnya dan menyela pembicaraan mereka, menyatakan kalau dia sudah menyiapkan makan siang. Karena hal tersebut, sutradara meminta mamahnya untuk tidak menyela mereka lagi karena mereka akan membicarakan sesuatu yang penting. Setelah pergi, direktur menyuruhnya untuk percaya pada bakat dan mimpinya. Akan tetapi Aqua memberitahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan dan bakat seperti Ai Hoshino. Direktur mengkoreksi pernyataannya, mengatakan kalau Ai Hoshino istimewa dan luar biasa. Akan tetapi Aqua tidak pernah bisa seperti Ai Hoshino. Dia pun kemudian mengatakan kepadanya untuk tidak lari dari mimpi, hanya karena beberapa kemunduran dan hanya
melakukan itu setelah dia menggunakan semua alat yang dimiliki. Memikirkan kata-kata terakhir ibunya di mana dia ingin Aqua menjadi seorang aktor, Aqua pun ragu-ragu untuk bertanya apakah dia bisa memenuhi impian ibunya atau tidak. Dan sebelum bisa mengatakan apa-apa, ibu direktur itu menyela pembicaraan mereka lagi. Beberapa waktu kemudian, Aqua dan Ruby mendaftar ke SMP dan SMA yang sama. Dan sementara Ruby masuk ke jurusan seni, Aqua masuk ke pendidikan umum. Saat mereka memberi selamat karena masuk SMP dan SMA Yoto, mereka tiba-tiba diinterupsi oleh seorang gadis yang lewat dan memastikan ketika Ruby memanggil nama asli kakaknya dengan kencang. Ketika ditanya tentang identitasnya, gadis itu memberitahunya kalau dia adalah Kana, seorang gadis yang berakting bersamanya di film tersebut. Dia pun mengira Aqua pasti sudah berhenti akting, tapi senang dia pun bisa bertemu dengannya lagi. Dia pun kemudian meminta Aqua bergabung dengan Departemen Seni Pertunjukan bersamanya. Akan tetapi, Aqua menolak permintaannya kalau dia ingin menuju pendidikan umum.